Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gimon Petrus Norok, NIM 242-381-2038, kelas B, semester 3, Prodi Pengelolaan Hutan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan atau metode-metode dalam inventarisasi sumber daya hutan. Yang pertama ada pengertian metode sampling. Metode sampling adalah teknik pengambilan sebagian dari populasi hutan atau sampel untuk digunakan sebagai dasar penilaian atau perkiraan terhadap keseluruhan populasi. Tujuan utama sampling adalah untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya, memperoleh data representatif, dan menyediakan dasar pengambilan keputusan pengelolaan hutan. Unit sampel dalam inventarisasi hutan bisa berupa plot peta ukur, contohnya 20 meter x 20 meter, jalur strip, dan pohon individu. Sumber Sievert and Borders 1996. Metode acak sederhana atau simple random sampling. Setiap unit dalam populasi memiliki peluang yang sama dan independen untuk terpilih sebagai sampel. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, menentukan semua unit populasi. Yang kedua, memberi nomor identifikasi dan menggunakan tabel angka acak atau software untuk memilih unit. Kelebihan: tidak bias dan konsep mudah dipahami. Kekurangannya: memerlukan daftar populasi lengkap dan sebaran bisa tidak merata di lapangan. Contoh, dari 100 petak dipilih secara acak 20 petak tanpa pola. Referensi Mandalas 2008, Sievert and Borders 1996. Yang ketiga, metode sampling sistematik atau systematic sampling. Pemilihan sampel secara berkala berdasarkan interval tertentu setelah menentukan titik awal. Langkah-langkahnya: yang pertama, menentukan interval, misalnya setiap 150 meter, menentukan titik awal, menyusun titik berikutnya secara teratur. Kelebihan: memastikan distribusi merata dan mudah diterapkan di medan lapangan. Kekurangannya: bisa bias jika ada pola populasi yang berubah. Contoh, plot ditempatkan setiap 200 meter sepanjang jalur inventarisasi. Kersau et al. 2016. Yang keempat, metode systematic sampling with random starts atau SSWRS. Gabungan antara sampling acak dan sistematik. Titik awal diacak, kemudian titik berikutnya ditentukan secara sistematik. Langkah-langkahnya: yang pertama, tentukan interval, misalnya 100 meter. Yang kedua, pilih titik awal secara acak, misalnya 0 sampai 100 meter. Yang ketiga, tentukan titik berikutnya, titik awal tambah interval, dan seterusnya. Kelebihannya: mengurangi bias pola dan tetap memberikan sebaran merata. Contoh, titik awal 40 meter ke titik selanjutnya 140 meter, 140 meter, dan seterusnya. Mandalas 2008, Gregoire dan Valentine 2008. Yang kelima ada metode systematic strip sampling dan systematic strip sampling with random starts atau SSS-WRS. Systematic strip sampling, sampel berupa jalur panjang atau strip disusun secara sistematik, dan setiap strip memiliki lebar dan panjang tetap. Sedangkan systematic strip sampling with random starts, strip pertama dipilih secara acak, sisanya disusun berkala. Kelebihannya: cocok untuk daerah luas dan praktis untuk analisis spasial dengan citra satelit atau peta. Contohnya, strip lebar 20 meter, panjang 1 km, disusun setiap 500 meter. Power multi-stack dan sampling design. Yang keenam, yaitu metode acak sampling berstratifikasi atau stratified random sampling. Populasi dibagi menjadi beberapa strata homogen. Dari masing-masing strata dilakukan pengambilan sampel secara acak. Tujuannya untuk meningkatkan akurasi estimasi dengan mengelompokkan unsur populasi yang serupa. Contoh stratifikasi: yang pertama, ketinggian tempat atau dataran rendah, sedang, atau dataran tinggi. Yang kedua, tipe tutupan lahan, berupa hutan primer, sekunder, atau semak. Kelebihan: mengurangi variabilitas dalam tiap strata dan lebih efisien dibanding SRS jika populasinya heterogen. Kekurangannya: perlu data awal untuk klasifikasi strata. FAO 2021. Yang ketujuh ada metode sampling bertingkat atau multi-stack sampling. Metode pengambilan sampel secara bertahap biasanya digunakan dalam skala besar atau regional atau nasional. Tahapannya: tahap yang ke-1, pemilihan area besar, misalnya provinsi. Tahap yang kedua,
pemilihan subarea misalnya kabupaten atau desa. Tahap yang ketiga, pemilihan unit terkecil atau plot. Kelebihannya efisien untuk populasi besar dan dapat menggabungkan berbagai metode sampling di tiap tahap. Kekurangannya, analisis lebih kompleks dan risiko akumulasi kesalahan per tahap. Schiffer and Borders 1996, FAO Mandalas. Yang kedelapan yaitu metode inventarisasi hutan berdasarkan objek atau sarana hutan. Inventarisasi ini fokus pada komponen tertentu dalam hutan seperti tegakan pohon, yang di dalamnya jenis, diameter, tinggi pohon, volume, dan kerapatan. Yang kedua, flora dan fauna, seperti jenis yang dilindungi, endemik, atau populasi. Yang ketiga, sarana prasarana, seperti jalan hutan, pos jaga, menara pengawas, dan saluran air. Potensi hutan beton. Yang keempat, potensi hasil hutan bukan kayu, seperti rotan, damar, madu, dan tanaman obat-obatan. Tujuannya untuk menentukan status fungsi dan potensi masing-masing komponen dan menyusun rencana pengelolaan berbasis objek. Referensinya umum dalam literatur Forest Inventory, Schiffer and Borders. Kesimpulannya, metode inventarisasi sumber daya hutan sangat penting untuk memperoleh data yang akurat dan efisien. Pemilihan metode seperti simple random, systematic, stratified, maupun multi-stage sampling harus disesuaikan dengan kondisi lapangan dan tujuan inventarisasi. Metode-metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing serta dapat dikombinasikan untuk hasil yang optimal. Pendekatan berbasis objek juga mendukung pengelolaan hutan yang lebih spesifik. Dukungan teknologi seperti GIS dan penginderaan jauh semakin meningkatkan efektivitas proses inventarisasi menuju pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Oke, baik, jadi itu demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata,